Pemirsa, dapat diketahui bahwa inflasi di Indonesia meningkat pada bulan November tahun 2021. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak informasi berikut. Dilansir dari bps.go.id, inflasi pada bulan November tahun 2021 meningkat sebesar 0,37%. Jika dilihat dari bulan Januari sampai November, inflasi di Indonesia telah meningkat sebesar 1,30%. Jika kita mundur 1 tahun ke belakang dari November tahun 2020 sampai November tahun 2021, inflasi di Indonesia telah meningkat sebesar 1,75%. Andil inflasi terbesar menurut kelompok pengeluaran adalah makanan, minuman, dan tembakau, sebesar 0,21%. Andil inflasi terbesar kedua menurut kelompok pengeluaran terdapat pada transportasi. Kelompok-kelompok pengeluaran inilah yang menyebabkan naiknya inflasi pada bulan November tahun 2021. Tentunya kita tidak ingin jika inflasi di Indonesia meningkat secara drastis, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, bukan? Oleh karena itu, jika kita tidak menginginkan inflasi meningkat secara drastis, maka kita harus mengikuti dan menaati semua protokol-protokol kesehatan yang ada, agar COVID-19 dapat cepat pulih dan cepat hilang dari Indonesia. Kira-kira apa ya hubungannya? Dilansir dari jakarta.bps.go.id, diketahui bahwa pada bulan November tahun 2021, level PPKM telah menurun, sehingga bisnis mulai bisa berjalan kembali. Level PPKM menurun pastinya dikarenakan kasus COVID-19 di Indonesia telah menurun. Karena itu, pemerintah menurunkan level PPKM-nya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak juga hal yang tidak bisa diprediksi sehingga produsen juga takut untuk memproduksi banyak barang atau jasa. Sesuai dengan hukum permintaan, saat barang yang tersedia menurun karena banyaknya permintaan, maka harga barang juga akan meningkat karena barang yang tersedia lebih sedikit daripada permintaan yang ada. Jadi dampak dari harga yang meningkat karena permintaan yang lebih banyak daripada ketersediaan barang atau jasa tersebut menyebabkan adanya inflasi yang terjadi di suatu negara. Karena itu kita harus melakukan sesuatu agar inflasi tidak meningkat lebih lagi sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Maka dari itu, kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Agar dengan ini, kasus COVID-19 di Indonesia bisa segera menurun. Dengan adanya penurunan kasus COVID-19, maka produsen dapat lebih berani lagi untuk menyediakan banyak barang dan jasa. Sehingga banyaknya permintaan dari konsumen di Indonesia bisa seimbang dengan banyaknya barang dan jasa yang disediakan oleh produsen. Dengan ini, maka inflasi tidak akan naik secara berlebihan dan akan menjadi lebih seimbang. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga diri dengan vaksin, taat protokol, sehingga Indonesia bisa bebas dari COVID-19 dan perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Semoga dengan ini, kami semua dapat menjadi lebih paham lagi dengan inflasi. Sekian dan terima kasih.